Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini anak-anakku kita akan membahas tentang ta'allum anil lughah, yaitu mempelajari tentang kaidah-kaidah lughah. Sebelumnya dalam belajar bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama adalah ta'allumil lughah. Yang kedua adalah ta'allum anil lughah. Kalau untuk ta'allumil lughah, yaitu kita mempelajari dialek bahasa Arab langsung dengan cara mendengar, menirukan, lalu mempraktekkan. Tidak perlu mengetahui kaidah-kaidah yang ada. Seperti halnya kita dalam mempelajari bahasa Indonesia, kita bisa ngomong bahasa Indonesia itu murni dari kita mendengar orang tua, mendengar dari saudara dan lain sebagainya, sehingga kita bisa meniru lalu kita dialek dengan bahasa tersebut. Begitu juga dengan bahasa Arab. Cukup kita sering mendengar orang Arab dalam berdialek atau membaca muhawarah, percakapan, lalu kita tiru, kita biasakan, lalu kita dapat berdialek dengan bahasa Arab tersebut. Itu kalau kita mempelajari lughah, ta'allum anil lughah. Dan juga kita bisa mendengarkan nasid-nasid yang berbahasa Arab. Lalu di situ ada beberapa uslub yang bisa kita ambil lalu kita praktekkan dalam keseharian. Lain halnya dengan yang kedua, yaitu ta'allum anil lughah. Kalau ta'allum anil lughah yaitu mempelajari tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Gunanya apa? Yaitu untuk insya atau mengarang, atau juga untuk membaca kitab Arab. Nah, itu kita harus mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi insya itu menulis karangan dengan bahasa Arab. Tanpa kaidah kita nggak akan bisa menulis bahasa Arab. Dan juga kita membaca Arab gundul, membaca kitab-kitab masyayikh, itu kita juga harus mengerti tentang kaidah lughah. Dan juga pentingnya kaidah lughah ini yaitu untuk kita mengerti tentang fikih, itu juga dengan lughah. Mengerti maksud dan tujuan dari bahasa Arab itu juga dengan qawaid lughah. Untuk pertama di sini kita akan membahas tentang al-ilmu anil lughah, ta'allum anil lughah, yaitu mempelajari kaidah-kaidah lughah. Dan di sini untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ismun, fi'lun, dan harfun. Nanti akan kita padukan antara kaidah yang pertama ini, yaitu kaidah kita ambil dari kitab Nahwu Wadih. Lalu selanjutnya nanti kita lengkapi dengan ujrumiyah atau jurumiyah. Yang pertama yaitu di dalam bahasa Arab itu ada istilah ismun, fi'lun, dan harfun. Itu kalau di dalam kaidah Nahwu Wadih itu disebut kalimat itu ada 3, yaitu ismun, fi'lun, harfun. Tapi nanti kalau di jurumiyah itu ada istilah kalam, yaitu kalam itu ada 3, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Sebenarnya sama, cuma bedanya nanti dalam penerapan, yaitu kalau kalam itu yang diucap, tapi kalau kalimat itu bisa ditulis gitu. Jadi kalau kita ngomong kalam berarti hanya ngomong, tapi kalau kalimat
itu tulisan, itu juga bisa disebut. Kita abaikan itu dulu, yang kita konsentrasi di ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ismun, fi'lun, dan harfun. Untuk mudahnya kita akan membahas dari kaidah dari Nahwadih dulu, yaitu al-ismun. Yang pertama ini, fal ismu, maka ismun adalah kullu lafdin, setiap lafad, yusamma bihi insan, yang memberi nama manusia, au khayaman, atau hewan, au nabat, atau tumbuh-tumbuhan, au jamat, atau benda mati, au ayyu syai'in akhar, atau semua bentuk selainnya. Yang pertama kita ambil contoh, yusamma bi insan, yang memberi nama manusia. Manusia itu bisa kita ambil contoh Muhammad, kita bisa ambil contoh Ali, kita bisa ambil contoh Umar. Nah, itu adalah ismun. Jadi kalau ada kata Ahmad, berarti Ahmad itu ada ismun. Kalau ada kata Umar, berarti Umar itu ismun. Kalau ada kata Zainab, berarti Zainab itu ismun. Setiap nama manusia disebut ismun, begitu. Lalu yang kedua adalah nama binatang, seperti Baqarah, khinzir, ghanam, itu ba'udah, itu adalah ismun. Ismun. Au nabat, atau tumbuh-tumbuhan, zahrah, itu ya, zahrah bunga, wardah mawar, syajarah itu pohon, dan lain sebagainya. Itu adalah disebut ismun. Dan juga au jamat, atau benda mati, seperti kursi, maktabun, ya, kursi, maktabun, meja. Lalu nafidah, jendela, bilad, lantai, jidar atau haid, tembok, itu disebut juga ismun. Au ayu syai'in akhar, atau yang lain seperti sifat. Sifat itu seperti soleh, seperti jamil, jamilah, seperti juga kopi, jelek, kotor, kotor, wasih, itu juga ismun. Maka sudah diketahui ya, setiap lafaz yang berupa nama manusia, yang berupa nama hewan, yang berupa nama tumbuhan, yang berupa nama benda mati, itu disebut ismun. Lalu lebih lengkap lagi, untuk melengkapi hal ini kita akan buka ke Jurumiyah. Ya, kita buka ke Jurumiyah. Kitab Jurumiyah ini kita nukilkan. Di sini adalah bisa kita lihat nanti al-ismu gitu ya. Al-ismu wa fi'lun wa harfun. Nah, fal ismu yu'rafu bil hafdi. Nah, ini diterangkan di Jurumiyah adalah ciri-cirinya. Kalau di Nahwadih tadi yaitu definisinya. Tapi kalau di Jurumiyah ditekankan malah di ciri-cirinya. Ada ciri-ciri ismun. Jadi untuk membedakan ismun itu gimana? Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Maka ismun itu dikenal dengan adanya khofat, dengan adanya harokat kasroh. Itu kalau mufrad. Ya, dengan kasroh. Kalau mufrad kok kasroh, itu berarti ismun. Itu karena fi'il dan harfun itu tidak akan kasroh. Kasroh mananya? Kasroh yang terakhirnya. Contoh ya. Contoh yaitu babun atau al-babu. Maka ini ketika bergabung dengan huruf jar atau huruf khofat, contoh fi, maka fil babi, maka jadi i. Nah, disinilah
jadi khofat. Kalau sudah jadi khofat seperti ini, maka salah satu tanda-tanda itu ismun. Berarti kalau di dalam apa namanya itu kalimat contoh Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi, maka di situ kita bisa ketahuan bahwasanya itu ismun semuanya. Isminya itu ismun. Allahi ismun lafdzul jalalah. Ar-Rahmani juga lafdzul jalalah karena i juga. Ar-Rahimi itu juga ismun juga, ada i-nya itu khofat kasroh. Ini ya, kalau itu bentuknya adalah mufrad. Selanjutnya ciri-cirinya adalah kasroh, ya. Fi'il huruf tidak ada yang kasroh. Tapi kalau apa namanya itu ismun itu kasroh, ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang, kita lanjutkan lagi wa tanwin dan juga tanwin. Jadi fi'il itu nggak bisa tanwin, tapi kalau ismun ada tanwin. Jadi kalau ketika kita membaca suatu kalimat di dalam Al-Quran atau hadis atau teks apapun yang di situ ada tanwin, maka itu mesti ismun. Wa dukhuli alifi walam, dan juga bisa kemasukan alif dan lam. Seperti halnya al-babu. Nah, itu ada al. Bisa babun, bisa al-babu. Nah, pokoknya kalau di dalam teks kamu baca dalam Al-Quran atau dalam hadis atau dalam teks apapun, di situ ada alif lam, maka itu disebut ismun. Alif lam di depan. Alif lam di depannya. Itu maka disebut ismun. Contoh Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Kalau kita baca Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tulisannya di depan ada alif lam. Ar-Rahman ada alif lam, Ar-Rahim juga ada alif lam. Itu disebut ismun. Gamanya gitu. Jadi kalau kita baca di depannya ada alif lam, maka itu disebut ismun. Selanjutnya wa hurufil khafdi, dan juga bisa kemasukan huruf khafat. Nah, huruf khafat bisa dimasukkan huruf khafat, bisa dimasuki huruf khafat. Huruf khafat itu kayak apa? Nah, ini disebutkan di sini. Wahiya min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wa ba, wal kaf, wa lam, dan juga huruf qasam yaitu wawu, wal ba, wa ta. Gitu. Jadi kalau ada setelah huruf-huruf ini, setelah ada min, setelah ada ilah, setelah ada an, ala, fir, itu habis itu ada kalimat, ada kata, ada tag, maka itu pasti ismun. Contoh alal arsy, maka arsyun itu adalah ismun. Setelah ada huruf jar atau huruf khafat. Nah, kalau di dalam nahwu wadih itu nanti disebut huruf jar. Tapi kalau di dalam jurumiyah itu nanti disebut huruf khafat. Jadi kalian jangan bingung ya, jangan bingung. Ada min, contoh. Ada kata-kata wa minal laili, maka al-laili ini disebut ismun gitu. Pokoknya kalau ada kata atau lafaz sebelumnya ada huruf khafat atau huruf jar ataupun huruf qasam, maka itu disebut ismun gitu. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, kita kembali lagi ke atas, yaitu tentang fi'lun. Kalau tadi yang pertama tadi udah paham insyaallah ya, yaitu ismun itu setiap nama yang memberikan, setiap lafaz yang memberikan nama manusia atau hewan atau tumbuhan atau benda mati atau sifat. Selanjutnya fi'il. Ini karena pembahasan kita ismun, fi'lun, wa harfun. Sekarang ada fi'lun.
Wal fi'lu dan fi'il adalah kullu lafdin yadullu ala khusulin amalin fi zamanin khas. Yaitu fi'il adalah kullu lafdin, ini yang ba ya, yang di kotak itu, yang di ba. Kalau kamu belum bisa nyimak, di situ ada ba al fi'lu kullu lafdin, setiap lafaz yadullu yang menunjukkan ala khusulin amalin, atas bentuk perbuatan fi zamanin khosin, di zaman yang tertentu, di waktu yang tertentu. Yaitu setiap lafaz atau kata yang menunjukkan suatu bentuk perbuatan itu disebut fi'lun. Membunuh, memakan, itu kan perbuatan. Terus menulis itu kan perbuatan. Belajar, tidur, naik, turun, itu kan kata kerja. Fi'lun itu dalam bahasa Indonesianya adalah kata kerja. Yaitu di situ ada bentuk pekerjaan, maka disebut itu adalah fi'lun. Nah, nanti ada pembagiannya ya. Fi'lun itu nanti ada pembagiannya. Pembagiannya fi'lun itu ada 3, yaitu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas secara umum aja. Jadi kalau di situ ada contoh kata-kata yuridu Ahmadu ruzan. Contohnya, yuridu Ahmadu ruzan. Ahmad menginginkan ruzan, yaitu nasi, gitu ya. Maka di situ kita harus tahu kalau ada kata seperti itu, yang pertama yuridu itu adalah fi'il, karena artinya kata ingin, mau kata kerja ingin. Ahmadu ismun. Kenapa Ahmadu ismun? Nama manusia. Tadi kan ismun adalah salah satunya adalah nama manusia. Ruzan itu nama nabat, nama tumbuhan, itu juga ismun. Begitu. Contoh lagi yang kedua, doroba aliyu ghanaman. Ali memukul kambing. Maka di situ mana yang fi'lun? Doroba, memukul. Itu ada kerjaannya, yaitu memukul, itu disebut fi'lun. Lalu yang kedua aliyun nama manusia, itu ismun. Ghanaman nama binatang, ya, itu juga ismun. Bisa dipahami insyaallah ya. Nanti untuk pembahasan fi'il ada berapa, ada 3 itu nanti di kelanjutan yang pertemuan yang akan datang. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu harfun. Harfun tadi udah kita single sedikit, yaitu huruf khofat atau huruf jar tadi ya. Yang di sini, yang di mana? Yang di jurumiyah ini tadi, yaitu contoh 1 yaitu huruf khofat, yaitu wahiyya min ila ala an fi rubaba kaf lam, dan juga huruf qasam, yaitu wawu, ba, dan ta. Nah, huruf itu banyak, tidak hanya huruf khofat. Macam-macam huruf itu. Apa tuh huruf itu? Yaitu disebutkan di dalam kaidah nahwadih, wal harfu, dan huruf adalah kullu lafdin, setiap lafaz, layat har maknahu kamilan, yang tidak jelas artinya secara sempurna, illa ma'a ghairihi, kecuali bersama dengan yang lainnya. Saya ulangi, kullu lafdin, setiap lafaz, setiap kata, layat har maknahu kamilan, yang tidak akan jelas artinya secara sempurna, illa ma'a ghairihi, kecuali dengan yang lainnya.
kecuali harus digabung dengan yang lain. Contoh huruf khofat tadi, kita kembali huruf khofat tadi. Di situ ada min, ada ila, ada an. Nah, kalau ujuk-ujuk orang ngomong, min, dari, nah, maka nggak jelas itu ngomong apa gitu ya. Maka di situ nggak jelas maknahu secara sempurna dari, maksudnya dari apa? Kan harus jelas, harus digabung dengan yang lain. Nah, harus digabung minal masjid. Minal masjid, dari masjid. Saya dari masjid, gitu ya. Ketika ditanya, kamu dari mana? Min, nggak jelas. Maka harus digabung dengan yang lain. Oh, ana minal masjid. Oh, ana minal madrasah, gitu ya. Maka di situ huruf adalah setiap lafaz yang tidak jelas maknanya secara sempurna kecuali digabung dengan yang lain. Nah, di sini insya Allah mudah difahami. Nanti tinggal kita sering membaca, sering membuat contoh-contoh berkenaan dengan ismun dan juga fi'lun dan juga harfun, atau ketika membaca diurai ini kedudukan ismun atau fi'lun atau harfun. Mungkin hanya itu dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Anak-anakku, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.